hama-hama itu tidak mau mendekat karena dengan baunya JST itu seperti klaper. Sawah ini sekitar 3,5 bulan. 3,5 bulan. Ya. Ini jenis varian Srinuk. Srinuk. Iya, Srinuk itu full organik tanpa bahan kimia sedikit pun, semprotan kimia sedikit pun saya tidak pakai. JST sama Biore itu pembenah tanah. Itu setelah 3 hari penyemprotan, jadi umur 8 hari. Ya, baik para kaum muslimin, pada hari ini kita berada di tempat di mana sawahnya Pak Catur ini menggunakan sistem organik ya. Organik, ya. Ini beliau adalah sawah beliau sendiri dari sini sampai di sana, dan yang lain ini masih kosong, di sana juga kosong. Dan Pak Catur ini sudah berapa bulan ini, Pak? Ini Ya. sawah ini sekitar 3,5 bulan. 3,5 bulan. Ya. Ini jenis varian Srinuk. Srinuk. Iya, Srinuk itu full organik tanpa bahan kimia sedikit pun, semprotan kimia sedikit pun saya tidak pakai. Dan yang pasti ini saya menggunakan urea 5 kilo. Urea 5 kilo Urea saja. 5 kilo aja. Sisanya Organik semuanya. Dari mulai pembasmian pestisida dan lain-lainnya itu organik semuanya. Pak Catur bisa Ya. dijelaskan ini untuk Ya. penggunaan urea dulu, kemudian pakai nyemprotnya itu Ya. seperti apa? Iya. Alhamdulillah pertemuan di lapangan ini mau saya jelaskan bagaimana aplikasi saya biar bisa dengan 5 kilo kita bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Yang pertama, pada saat usia 5 hari itu saya semprot sama JST sama Biore, itu pembenah tanah. Itu setelah 3 hari penyemprotan, jadi umur 8 hari saya rapuk pakai urea 5 kilo, saya semprotkan, jadi saya cairkan di tangki, lalu saya semprotkan di lahan. Karena 5 kilo saya tidak bisa untuk meratakan seperti apa, makanya langsung saya semprotkan pakai, saya campur air, saya semprotkan pakai tangki. Setelah itu, karena kemarin tadi itu 5 hari mulai saya kasih JST sama Biore, berarti 5 hari tambah 7 hari, 12 hari saya kasih JST sama Biore lagi. Untuk penawarnya supaya hama-hama itu tidak mau mendekat karena dengan baunya JST itu seperti klaper, itu tidak mau mendekat. Dan akhirnya kita terbebas dari namanya hama ingser, penggerek batang ingser itu kita bebas. Setelah itu usia 15 hari mulai saya sorok untuk pembersihan rumputnya supaya gulmanya supaya bersih. Nih lihat langsung setelah saya sorok, yaitu selang 7 hari lagi saya JST langsung karena sudah 2 kali pemberian Biore, dan setelah jadi hari yang ke-15 itu hari yang ke-19 sudah nutup. Jadi kan 5 hari 7 hari, jadi hari yang ke-19 itu sudah nutup tanahnya, itu sudah tertutup sama padi, sehingga kalau pemberian Biore itu tidak bisa lagi karena Biore itu harus nyampe ke tanah. Makanya saya kasih JST sama asam amino. Lah begitu terus sampai panen ini. Selang 7 hari. Jadi urunnya itu jedanya itu 7 hari. Karena ini bukan pupuk tapi nutrisi siap saji. Ya. Jadi begitu kita semprotkan itu kena daun, itu langsung diserap oleh daun jadi makanan. Yang pasti paling utama yang harus diingat, penggunaan JST maupun pupuk-pupuk cair yang lainnya organik, itu yang perlu diingat satu, itu harus dicamkan bahwa semprot kita itu steril dari pestisida. Kalau semprot kita itu pernah untuk buat nyemprot pestisida, itu POC kita itu tidak dipakai karena mati, biangnya mati dan bisa
diserap oleh tumbuhan pertama. Kedua, penyemprotan itu harus maksimal jam 7 pagi. Jadi pagi sekali kita semprot. Nanti setelah jam 7 pagi kita berhenti. Kenapa? Karena pori-pori daun stomata dari mulai jam 8 nanti sudah menutup. Jadi stomata sudah menutup, akhirnya tidak bisa diserap oleh tanaman. Kalau yang lebih aman lagi sore itu setelah jam 4 sampai malam pun itu stomata terbuka. Jadi begitu kita semprotkan, itu langsung masuk di pori-pori daun stomata, diserap oleh daun, masuk ke tumbuhan, akhirnya bisa langsung dimanfaatkan oleh tanaman itu sendiri. Itu paling utama penggunaan POC. Kalau kita tidak tahu tentang itu, penggunaan POC kita itu mubazir. Apalagi lebih dari jam 8, begitu kita semprotkan, kena sinar matahari, mati, selesai. Jadi harus dicamkan baik-baik di situ. Makanya penggunaan itu harus tepat waktu, tepat guna, dan tepat sasaran. Gitu. Baik, untuk pestisida apa ini POC ya? Yeah. POC itu sama dengan JST Yeah. asam amino itu Ya, kalau POC itu kan secara umum Hmm. pupuk organik cair. Tapi kalau di bengkel bumi itu bukan pupuk. Prof Bari itu sering bilang itu adalah jamu sehat tumbuhan tanaman. Tanaman. Jamu sehat tanaman JST. Jamu sehat ternak JST. Makanya untuk ternak bisa, Tanaman untuk bisa. tanaman bisa. Kalau untuk habis dalam satu patok ini Iya. butuh berapa liter dan berapa harganya, Pak? Iya. Kalau dalam satu patok 2000 meter, 2000 meter ya? Itu rata-rata saya menggunakan itu 2 jerigen. 2 jerigen itu berarti 10 liter. 10 liter itu harganya di apa namanya, Pasaran ya? enggak ada di pasaran. Oh, enggak ada di pasaran ya? Harganya di Avate Khusus ya? karena kita buat sendiri, Hmm. kita pakai sendiri untuk jamaah sendiri, makanya di situ per liternya Rp20.000. Per liter ya? Iya. Dan Jadi untuk satu dripnya itu isi 5 liter 100.000. Itu untuk JST. Untuk asam aminonya sekitar setengah liter 50 mili itu sekitar harganya 45.000 karena memang asam amino itu cuma penggunaan kecil ya? punya sangat kecil, jadi makanya satu setengah liter itu bisa untuk satu patok Ya. Ya, ini yang menarik ini, kaum muslimin semua, satu patok dengan 2000 meter ya? ya. Ya, sekali panen Iya. di situ cukup dengan 2 jerigen, Pak ya? 2 jerigen 200.000. POC Iya. hanya 200.000 dan ditambah Asam aminonya asam amino 45.000, 45.000 ya. biurenya 25.000. Nah, jadi sekitar 250.000 lah ya. Itu untuk pupuk selama panen. Jadi dari mulai tanam sampai kemudian panen cukup dengan 250.000 ini. Luar biasa ya. Sangat menghemat biaya bagi para petani yang pengen hemat tapi hasilnya tetap maksimal. Ini selinuk, Pak ya? Selinuk Ya. Mungkin iya, tapi tadi dari awal sudah saya katakan untuk pertama kali tolong tetap pakai pupuk kimia sedikit untuk pertumbuhan pertama, setelah itu lanjutkan pakai JST asam amino karena pembedah tanaman jenengan belum selesai. Tapi kalau pembedah tanahnya udah seperti ini, tanah subur ini Pak, tanah subur seperti ini, begitu kering itu banyak sekali untuk cacingnya. Tanah ini subur. Tanah subur ya? Iya. Ada cacingnya yang keluar ya? Cacing itu banyak banget, full banyak. Ini subur berarti. Nih, untuk cacingnya kan banyak. Iya. Itu berarti unsur hara dalam tanah itu cukup. Cukup ya? Iya. Jadi apapun yang ada di dalam tanah dimasak sama cacing dan unsur hara lainnya. Gitu. Baik, demikian dulu kaum muslimin ke bincang-bincang kita langsung di lahan yang panas seperti ini. Iya. Dan ini sudah mau panen, Pak ya? Insya Allah 2 hari lagi. 2 hari lagi sudah panen. Ya, demikian. Mudah-mudahan memberikan inspirasi kepada para petani dan juga pada kaum muslimin yang ingin menerapkan tani secara organik. Afwan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.